ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على محمد بالقلوب وعافية وشفائها ونور وضيائها وعلى وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، الدعوة إلى الهدى، دلالة على الخير، ابتغاء وجه الله، مرضاته، قربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم، تكرمني بنور الفهم، توضح لي ما أشكل حتى يفهم، إنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqatillah farajah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم، افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ilham yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan Allah bersilaturahim, bermuajahah. Mudah-mudahan yang istiqomah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan, punya hutang Allah lunaskan, dan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat, Allah tutup usia kita husnul khatimat, Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad. Yang tertimpa musibah di Cianjur, Jawa Barat, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. InsyaAllah Allah angkat derajat, Allah ampunkan dosanya. Yang meninggal dunia mudah-mudahan diterima di sisi Allah. InsyaAllah setelah ujian biasanya naik kelas. InsyaAllah Allah angkat derajat mereka. InsyaAllah mudah-mudahan Pontianak selalu dijaga sama Allah daripada segala bala musibah, malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tak nonton bola kan? Oh, jam berapa? Jam 8 ini. Masya-Allah. Ini alhamdulillah nih. Lolok tu anak ingat
Tahun berapa tuh ya? Yang di Jepang tuh tahun berapa tuh? 16 ya? 16. Itu tak salah Saudi itu kena bantai 8-0 itu. Sekarang menang 2-1, yang nyetak Saleh sama Saleh. Saleh sama ini pertanda yang baik insyaallah. Yang nyetak Saleh sama Salim. Menang 2-1. Alhamdulillah. Wah, ini jadi sejarah permainan bola. Baru tahun ini ada tanding bola, azan stop. Baru tahun ini, baru ini terjadi ini. Mudah-mudahan ada baiknya semua insyaallah. Saudi menang nih, jamaahnya tak ada tasyakuran enggak? Alhamdulillah. Ini kita lanjut cerita bola apa kitab nih? Naam. Lagi kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Wa tas'adul hafazatu bi amalil 'abdi lahu daw'un ka daw'is syams min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyam wa yujawizuna bihi ila as-sama'i sadisah fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillah asabahu bala'un aw marad bal kana yashmutu bihi ana malikur rahmah amarani rabbi alla adaha amalahu yujawizuni ila ghairi. Kemarin sudah kita jelaskan proses naiknya amal ibadah menuju ke Allah. Yang pertama, di langit pertama ada malaikat yang menjaga tentang gosip. Kedua, tentang fakhr, bangga dengan yang dia miliki. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, ujub. Yang kelima, hasud. Terakhir, Sabtu kemarin kan anak tak masuk, anak di Ketapang. Nah, sekarang kita lanjut ke langit ke-6. Wa tas'adul hafadhah, malaikat hafadhah membawa amal. Masuk angin ke? Ini ngembon nonton bola apa? Belikan dia minyak kayu putih tu. Naiklah malaikat hafadhah ke langit ke-6, bawa pahala solat, puasa, infak, jihad dan lain sebagainya. Lahu daw'un ka daw'i syams, ibadahnya tu amalnya bercahaya seperti cahaya matahari. Sampai di langit ke-6, maka malaikat yang menjaga mengatakan gifu, stopkan, wadribu bihadzal amal, lemparkan amal ini wajha sahibihi, di muka orangnya. Apa nih? Innahu kana la yarhamu insanan qat. Ini orang hidup di dunia tak punya kasih sayang sama manusia. Innahu kana la yarham insanan qattu min ibadillah. Tak punya kasih sayang sama hamba Allah. Asabahu bala, ada hamba Allah yang kena musibah, kena bala, dia tidak ada tidak ada merasakan kesian, tidak ada niat mau bantu, ya kan? Biasa-biasa ya begitu. Memang tidak ada rahmat dalam hati itu, ya, tidak ada kasih sayang. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, muslim dengan muslim lain itu kal bunyan, seperti bangunan. Ada juga riwayat mengatakan seperti jasad yang satu. Jadi kalau tangan luka, mata ikut nangis, sakit, kepala pusing.
Itu kita tu dah satu paket begitu umat Islam ini. Jadi kayak kemarin ni kena musibah di Cianjur, kita tu sebagai Muslim, kita minimal pun tak bisa bantu, doakan. Kalau tak ada tergerak sama sekali kayak biasa, itu urusan dia lah, kita kan sini lain. Itu berarti tidak punya empati, tidak punya sifat rahmat di dalam hati. Orang yang tak punya rahmat dalam hati ini, sampai di langit ke-6 di stop amalnya. Walau amalnya dia udah selamat dari gosip, selamat dari fakhr, selamat dari ujub, selamat dari sombong, selamat dari hasud, sampai di langit ke-6 kata malaikat, dia tak pernah merahmat, tidak pernah punya kasih sayang sama manusia. Ada manusia terkena bala musibah, dia tak ambil tahu. Au maradin, atau ada manusia yang sakit, dia pun tidak pernah menanyakan, tak pernah dia jenguk, tak pernah, dia tidak mau ambil tahu pokoknya. Ana malikur rahmah, aku adalah malaikat rahmat. Aku diperintahkan Allah untuk menyetopkan amal ibadah yang tidak ada rahmatnya. Orang-orang yang melakukannya tidak ada rahmat sama sekali di dalam hatinya. Ini rahmat ini, kasih sayang ini sangat penting. Orang tua tu bisa merawat anaknya karena ada rahmat dalam hatinya. Andai kan tak ada rahmat, udah kena lebau dah anak tu. Bangun malam-malam, bangun kencing di tempat tidur, nangis. Tu kalau seorang ibu tak punya rahmat, bisa-bisa dah dilempar ke tong sampah dah anaknya. Karena sifat rahmat, dia mampu tahan tak tidur sampai subuh nganu anaknya, ya kan? Betul tak tu? Itu rahmat tu. Kalau tak ada rahmat, banyak bala musibah yang Allah angkat sekarang ini. Mungkin kayak di Pontianak, mungkin masih ada orang-orang yang berjiwa rahmat. Masih banyak orang-orang tua yang rahmat terhadap anaknya. Bahkan diriwayatkan suatu hari ada satu kampung, kemaksiatan sudah merajalela, sampai Allah perintahkan malaikat, malaikat kau balikkan kampung tu. Di khasaf itu dibawa, dibalikkan begitu. Tak kala malaikat mau melakukan perintah Allah, tiba-tiba ada anak kecil sedang nangis di malam hari. Kemudian emaknya bangun, mengambil anak itu, disusukan sampai anak itu tidak nangis lagi. Maka Allah bilang, malaikat tak jadi, jangan disiksa kampung itu. Barokahnya seorang ibu yang menyusukan anaknya yang sedang nangis di malam hari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahmat ini sangat diperlukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. Andaikan Nabi Muhammad tak punya sifat rahmat, tak ada pengikutnya, tidak ada orang yang mau beriman kepada Nabi. Makanya kata Allah bilang, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Andaikan ya Muhammad kau ni keras, orangnya kaku, kasar, tidak punya rahmat, maka manusia akan berpaling darimu. Jadi rahmat, apalagi jadi ulama, jadi ustaz, jadi pendakwah, itu harus lebih dibutuhkan sifat rahmat. Kalau tidak, bahaya nanti nengok orang maksiat geram. Kau ni maksiat ya terus, tempeleng kau ya. Tak begitu. Kau ni tak begitu. Rahmat itu cari cara biar dia tobat, biar dia kembali kepada Allah, bukan dimarah-marahkan. Itu juga kita sama kita, tetangga, sahabat, ya kan? Kita semuanya, walaupun kepada yang bukan seagama kepada kita, kita tetap rahmat, ya kan? Tetap rahmat, toleransi itu tidak mengganggu dia. Itu sifat rahmatnya kita kepada non-muslim. Kita tidak mengganggu ibadah dia, tempat ibadahnya, ya kan? Bukan berarti toleransi itu kita ikut jaga tempat ibadah dia, bukan. Ikut ikut ngawas di saat dia sedang beribadah, bukan itu toleransi.
Apa dalilnya toleransi? Lakum dinukum. Kau punya agama, aku punya agama, agamaku. Aku tak ikut campur. Aku hanya tidak ganggu. Nah, itu saja. Tidak mengganggu ibadah mereka. Itu toleransi, dan itu sifat rahmat kita. Jadi sangat diperlukan sifat rahmat. Berarti ada orang ni yang tak punya rahmat. Ada manusia-manusia ni yang memang hatinya itu keras, tidak penyayang sama sekali, tidak ada sifat penyayang sama sekali. Makanya di dalam hadis ada nama hadis musalsal bil awwaliyah, hadis sanad musalsal bil awwaliyah, namanya itu biasa diijazahkan kalau di pondok-pondok itu. Bunyi hadisnya, irhamu ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', man la yarham la yurham. Orang-orang yang penyayang maka dia akan disayangi oleh zat yang penyayang. Maka sayangilah orang yang ada di bumi, siapapun itu, baik dia manusia ke binatang ke lingkungan, semuanya sayangi. Maka yang ada di langit, Allah dan malaikat akan menyayangi kita. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Pengen dapat rahmat Allah, rahmati manusia. Ya kan? Pengen dapat rahmat Allah, rahmati manusia. Rahmat ini sangat penting. Jangankan di dunia, di akhirat. Di akhirat saja kita butuh rahmat. Kita masuk surga murni dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Maka haruslah punya sifat rahmat, penyayang, ya kan? Berbuat baik sama orang lain, jangan dendam sama orang, jangan suka benci sama orang. Kalau ada orang butuh bantuan dibantu, ada orang sakit dijenguk, ada orang punya hajat disampaikan hajatnya, ada orang mesti dapat musibah, kita bantu semampu kita. Itu diantara sifat rahmat. Wa illa, kalau tidak, maka di langit ke-6 amal kita disetop sama Allah subhanahu wa ta'ala, sama malaikat yang penjaga amal itu. Nah, kita lanjutkan lagi di langit yang terakhir. Wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin samtin wa dzikrillah ta'ala, fatushi'uhu malaikatu samawati sab'a hatta yaqta'u bihi al-hujub kullaha ila Allah fayaqifuna baina yadayhi yashhaduna lahu bil 'amali salih al-mukhrij lillah wa yaqulu Allah ta'ala antumul hafadha ala 'amali 'abdi. Nah, naik malaikat ke langit yang ke-7 yang terakhir. Setelah melewati 6 langit ini, mungkin dia selamat, ada yang selamat, naik ke langit yang ke-7. Pahala solat, infak, jihad, semuanya. Lahu dawiyun kadawiyyin nahl. Ini amal ibadahnya nih, punya suara seperti suaranya lebah, saking banyak amalnya datang. Wadau'in kadau'i syams, punya cahaya kayak cahaya matahari. Bahkan wa ma'ahu 3,000 malaikah, alafin malak. Amalnya itu dikawal oleh 3.000 malaikat. Bukan hanya malaikat hafadho yang bawa, tapi dikawal sama 3.000 malaikat. Kayak presiden datang kan, dikawal mobil banyak. Itu kan bentuk penghormatan, dikawal ketat gitu ya. Seperti ini amal ibadah yang sudah mau naik langit ke-7 ini kan, hampir udah finish ini kan, 7 ini. Artinya dia sudah menembus 6 langit. Ya kan? Udah nembus ke 6 langit. Ini langit yang terakhir ini. Dikawal sama 3.000 malaikat sampai di langit ke-7. Tiba-tiba malaikat bilang, qifu, stopkan, wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, pukulkan amal ini ke muka orangnya. Kenapa? Ana sahibuz zikr,
fa inni ahjubu an rabbi kullu amalin lam yarid bihi wajha rabbi. Aku malaikat tukang ngecek ibadah ada riaknya apa enggak. Aku diperintahkan Allah untuk menyetopkan ibadah yang ibadahnya bukan karena Allah. Ini orang beramal bukan karena Allah. Dia beramal hanya kepengen kedudukan di sisi makhluk, kepengen dibilang orang alim, kepengen dibilang ahli ibadah, kepengen dibilang orang yang soleh, bukan karena Allah. Dan semua amal bukan karena Allah, berarti itu namanya riya. Wala yaqbalullah amalal murai, maka Allah tak pernah akan menerima amalnya orang-orang yang jadi langit terakhir tuh tentang riya. Kayak tak bisa selamat kita nih. Cuma nanti di akhir hadis Nabi kasih kita resep biar kita bisa selamat. Jadi Nabi jelaskan dulu nih, ini tingkatan-tingkatannya. Nanti di akhir baru Nabi ngasih kita resep biar kita ini tidak kecil hati. Nabi ini orang yang paling pandai membesarkan hati orang. Ini kalau stop sampai di sini kita pusing nih. Kalau hadisnya stop sampai di sini kita pusing. Gosip tiap hari, ya kan? Langit pertama ya udah kena campak kan, gimana ceritanya? Langit kedua bangga, adalah sikit-sikit, tapi kan ada kan, walau sikit ada, ya kan? Apalagi ujub, sering sombong, kadang yang miskin yang sombong masih, ya kan? Apa pada yang boleh sombong kan? Apalagi hasud, sering orang naik mobil baru, dia naik mobil gak? Mobil ambulan, pening balak mikiran orang, ya kan? Orang naik mobil baru, dia naik mobil juga, mobil ambulan tapi. Apalagi tadi tu rahmat kita ni kadang sama orang kurang baik. Tambah lagi ni yang terakhir riak. Kalau stop ya sampai di sini selesai pusing balak kita ni. Ini insya-Allah jamaah tak mau hadir majlis lagi minggu depan. Apa gak hal dia bilang? Amal dilempar-lempar yang terus ni tadi macam mana cerita ni? Ini bab yang paling berat nih, bab tentang riya ini ya. Riya ini bisa menjangkit siapapun, tidak harus orang awam, ulama-ulama pun, orang-orang soleh pun bisa terkena penyakit riya. Riya dalam ibadah artinya tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya riya ini termasuk syirik. Syirkul khafi. Syirik yang kecil, syirik yang tak nampak. Syirik yang bisa terkena kepada semua umat Islam. Ya kan? Jadi kita harus berhati-hati. Cuma jangan sampai gara-gara riya kita tak beramal. Itu kita ketipu 2 kali. Pak Pok kita, apa kau tak mau ke masjid? Dah, takut riya. Kau masuk perangkap setan, ya Bahlul. Tak mau beramal karena riya, ya kau rugi. Makanya Habib Umar, anak punya guru, beliau menyampaikan masalah ini. Anak masih ingat dulu belajar sama beliau. Beliau bilang, ada satu orang nanya, Beb, bolehkah kita ninggalkan amal soleh karena takut riya? Maka beliau jawab, diperinci sama beliau. Kata beliau, banyak orang ni ninggalkan amal karena takut riya. Apa tak ke majlis? Ndak, takut dibilang riya. Ngapa kau tak mau sedekah? Ndak, takut riya. Kau bilang ya bakhil. Jangan bilang tahu. Takut riya. Ini pemahaman yang salah dan ente sudah masuk di dalam perangkatnya setan. Jadi gimana? Jadi begini, amal ibadah itu terbagi jadi 2. Ada ibadah yang bikin hawa nafsu enak.
ada ibadah yang bikin hawa nafsu tak enak. Jadi tidak semua amal ibadah ni bikin nafsu tu enak. Ada ibadah-ibadah yang bikin hawa nafsu ini capek dan dia tidak menikmati, tidak lezat. Seperti ibadah yang tidak nikmat bagi nafsu, di antaranya seperti solat. Itu solat ibadah yang murni dengan kesungguhan dan usaha. Tidak ada peluang bagi nafsu untuk nikmat, tidak ada. Solat tu tak nyaman, jujur saja. Yuk, siapa yang bilang sini solat nyaman? Tak ada kan? Tak ada solat bilang solat tu nyaman, apalagi solat subuh. Allahu Akbar. Ya kan? Hari hujan pula, mati lampu, pengantin baru. Tak bangun. Astagfirullah, kata dia. Astagfirullah pula. Dosa apa anak ni? Astagfirullah. Berat ni solat subuh tu. Makanya orang kalau tak solat subuh tu, Allah, bertumpuk air kencing iblis di telinga tu. Maka hidup kacau balau. Karena air kencing bertumpuk najis semua di telinga tu. Air kencing setan ni. Tak bangun solat subuh tu, bala syaitanu fi udhunih. Setan kencing di telinganya orang yang dengar azan subuh tapi tidak solat subuh, tidak ke masjid. Ya bu, tengok lelaki tak solat subuh, kencingkannya. Daripada dikencingkan setan, lebih baik ibu kencingkan dia. Ya kan? Najis tu bisa dibersihkan. Kencing setan apa nak bersihkan? Masuk dalam kategori najis apa tu? Tak nampak soal najis. Bahaya tapi. Solat tu tak nyaman bagi nafsu, tak nyaman solat. Ya kan? Berat orang bisa ke masjid ini, bukan gampang. Ente ni kalau bukan taufik dari Allah, tak mungkin bisa masuk ke masjid ini. Ini di Lembah Murai ini ada berapa jumlah manusia yang tinggal di sini? Dibanding antum di masjid ini berapa persen paling dari semua ni? Yang Islam. Ini yang hadir ni berapa persen ni? Ada 50? Tak ada. 1% tak ada. Yang Muslim. 1% pun tak ada. Tak, maksudnya dari misalkan 100% umat Islam yang hadir ni berapa persen paling? Ada 50. Lihat tu. Antum ni orang-orang pilihan. Orang-orang macam ini nih harus istimewakan nih. Ya kan? Kasih makan kebuli semua biar gemuk-gemuk semua ni. Tengok kurus-kurus jamaah sini ni. Ni kurus ni ada kemungkinan dua. Yang pertama kerana menjaga makan. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua menderita tekanan batin ya. Antara dua itu. Kalau kurus-kurus ni ni gurau ya ni. Jangan masukkan hati, masukkan bungkus ya sate yang mana. Jadi solat tu tak nyaman bagi nafsu. Apalagi ini kau ceritakan panjang ni solat ni. Yang kedua puasa. Puasa tak nyaman dari maghrib sampai dari terbit fajar sampai maghrib. Tak boleh makan, tak boleh minum. Mungkinlah kalau orang-orang tua kita ni tak makan, tak minum, okeylah. Rokok tak kuat ni. Ya kan? Rokok tak kuat, kopi tak kuat. Kalau tak merokok tu apa? Masam ke? Ya kan? Puasa tak boleh hubungan intim, tak boleh mandang maksiat. Banyak hal-hal yang membatalkan puasa itu karena betul-betul imsak, menjaga, menahan, ya kan? Apalagi yang berat bagi yang tidak ada kelezatan bagi nafsu ibadah, haji. Haji apa haji? Ibadah pakai badan enggak, pakai harta juga. Ibadah badaniyah wal maliyah, pakai harta. Tak bisa orang perjalanan kan harus punya tiket. Kalau sekarang kan tiket, visa, paspor, belum lagi vaksin.
swab, poster, macam-macam sekarang ni. Belum lagi bekal, belum lagi perjalanan. Perjalanan ada yang mabuk, ada yang takut pesawat, ada yang macam-macam model kan, ada yang meninggalkan orang yang kita cintai, meninggalkan kampung halaman. Ya kan, kalau dah naik pesawat tu udah pasrah sudah. Entah sampai hidup atau jatuh mati, ya kan? Belum lagi sampai di Makkah melaksanakan ritual ibadah haji. Ada wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tawaf ifadah, mabit di Mina, sa'i dan seterusnya masyair di dalam ibadah haji. Tidak gampang itu. Zahir batin harus sehat. Bukan hanya zahir sehat, batin sehat, harus ada bekal dan lain sebagainya. Tak enak. Apalagi jihad. Jihad, harta keluar, waktu, tenaga, bahkan nyawa pun siap melayang. Makanya sahabat-sahabat dulu itu mereka memang sudah dididik sama Nabi Muhammad SAW, sudah ditanamkan cinta, jadi tak takut mati, malah suka mati gitu lah. Jadi suka mati, bukan takut mati. Kadang kalau Nabi dah bilang fulan besok akan syahid, fulan besok akan meninggal, fulan, Nabi itu sudah tahu. Tapi mereka tu senang dengar kabar dari Nabi, sehingga mereka mengatakan ahlan wa sahlan bi syahadatina, selamat datang wahai syahidnya kami. Coba kita yang ikut perang, Nabi bilang besok si fulan meninggal, besok si fulan meninggal, besok subuh izin, Nabi tak jadi, nampak ni sakit perut, izin lo ya. Mikirkan anak bini ni bayar ni. Kalau kita sih dah izin dah tu kalau disebut nama kita tu. Tapi mereka sahabat tidak, mereka malah bangga ahlan wa sahlan. Ya, untuk zaman sekarang jihad berat. Walaupun di Indonesia belum ada konteks jihad, belum ada di Indonesia, tidak ada. Siapa mau kita jihad di Indonesia? Tak ada. Ya, jangan sampai kita ni pakai nafsu. Kalau pakai nafsu tu bukan jihad, namanya jahat. Bukan jihad tapi jahat. Ini ribut di Tanjung Raya, di Gajah Mada pula diserang. Ada apa? Oh beriak beb, ambil semua beb. Ente konyol, ente mati konyol. Mereka tak ada bersalah kok di Gajah Mada, kok ente nyerang Gajah Mada. Ada apa di Gajah Mada mau diserang? Cina-Cina tu zimmi semua, bukan harbi. Mereka bayar pajak, bukan kafir yang boleh diperangi. Ya kan, Nabi tu ngajak orang-orang kafir dulu, yo aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau kau tak mau masuk Islam, kau bayar pajak. Kalau kau bayar pajak, kau selamat, tidak kami ganggu. Mereka bayar pajak, mereka bukan harbi. Kecuali mereka datang ke rumah kita bawa pisau mau nodong kita, merangi kita, oh itu tak boleh diam kita, baru kita perangi. Islam tak pernah nyari musuh. Tapi kalau musuh datang, pantang untuk mundur. Lo jual, gue beli. Ya, begitu. Ini ribut di Tanjung Raya, berinya di apa salah orang Gajah Mada? Jangan, kita ni kalau mau ngomong harus punya ilmu. Ada syarat-syaratnya jihad, ada rukun-rukunnya, ada ilmunya, ada caranya. Jangan ikut-ikutan. Nanti kalau mati, kita mati konyol. Tak ada jihad di Indonesia ni, tidak ada. Kita polisi-polisi itu Islam semua. Yang nembak gas air mata, yang begitu, itu tu dia ngikut atasan saja. Dalam hatinya insya-Allah dia bela umat Islam. Cuma karena tekanan dari atas, dia harus menggadaikan pangkatnya, gajinya, kerjaannya. Mungkin dalam hati dia pro sama kita, cuma karena atasan. Ya kan? Kita mau bunuh dia, dia Islam. Jihad itu berperang melawan orang kafir. Itu baru nama jihad. Kalau mati syahid. Kalau yang kita lawan ni bukan orang kafir, nah, adapun kita misalkan di luar konteks jihad, ada orang datang mau bunuh kita, kita lawan, kita mati, itu syahid betul, karena kita membela diri kita. Itu di luar konteks jihad.
Misalkan ada orang seperti yang kemarin itu yang mengawal Habib Rizik yang ada 6 syuhada, itu insya Allah syahid karena dia berdakwah, tiba-tiba orang nembak dia tak ada salah, tak ada apa, itu insya Allah syahid karena dia berjalan dakwah membela habaib dan ulama dan tidak ada perlawanan juga. Nah itu syahid. Itu di luar konteks jihad. Kalau mau jihad, apa yang mau dijihadkan di Indonesia ini? Tidak ada jihad. Nah, ayo, salat, puasa, jihad, haji, ini ibadah yang tidak ada memberikan kelezatan bagi nafsu. Kapan salat, puasa, haji, jihad ini bisa bikin nikmat nafsu? Kapan? Bil mahmadati alaih, kalau mulai ada orang yang muji. Kalau mulai ada orang yang muji, maka disitulah nafsu mulai nikmat. Yang aslinya tidak nikmat nih solat. Solat aslinya tidak nikmat. Puasa tidak nikmat. Haji tidak nikmat. Tidak nikmat bukan berarti ente tidak menikmati, bukan. Artinya berat. Bagi nafsu berat untuk melakukannya. Tapi tak kala udah ada yang muji, barulah terasa solat tu nyaman. Ente solat ke masjid, solat kan tidak ada yang muji, berat kayaknya. Cubalah di saat ente berat mau pergi, pas balik ada yang muji. Masya Allah kau ni ya, hebat kau ni solat subuh. Itu mulai nyaman tu solatnya. Besok rajin tu datang ke masjid lagi. Di situ riak mulai bermain. Di situ riak mulai bermain. Ya kan? Yang tadi biasa solat cepat, tiba-tiba dari belakang dia dengar, Allah mantap solat, dilamakan sikit solat. Biar orang tahu aku ni solat bagus, orang tahu dia ni aku solat ni, ya kan? Ya tak? Jadi imam ada yang bilang, Allah bagus suara dia. Besok Al-Baqarah dibaca. Masalah lah ente, maka jangan dipuji-puji. Jangan dipuji-puji. Udah dipuji-puji tu enak, akhirnya nafsu tu. Suka nafsu tu dengan pujian. Wah, rata-rata umumnya manusia ni suka dipuji. Apa ke perempuan. Perempuan kalau dah dipuji mulailah terlenggak-lenggak je. Jangan dipuji-puji. Ya kan? Nah, makanya riya ini masuk di dalam ibadah ada 3 keadaan. Ada masuk di awal ibadah, ada masuk di pertengahan ibadah, ada masuk di akhir selesai ibadah. Ini dirinci sama Al-Habib Umar, anak punya guru. Ada ibadah yang riya yang masuk di sebelum amal, sebelum ibadah. Biasanya riya yang masuk sebelum amal ini dia tidak mau beribadah kecuali harus dilihat manusia dulu. Kalau manusia tak lihat, dia tak mau. Jadi kalau dia mau ke masjid tu, tengok loh, ada orang lewat tak? Ada orang lewat ni, keluar dia. Jadi ada yang lihat dah ni, ya kan? Ada yang lihat dah ni. Ni aman ni, keluar loh. Nanti biar dia bergesar ke yang lain-lain. Oh, si fulan. Kalau tak ada yang lewat ni, dah tak jadi surat rumah lah. Ini riya masuk sebelum amal. Jadi dia mau beramal harus dilihat dulu. Mau ada orang yang nyaksikan gitu. Dia tak cukup pandangan Allah. Dia harus ada manusia yang lihat. Padahal manusia tak bisa kasih manfaat, tak bisa kasih mudarat, tak bisa kasih pahala. Yang bisa ngasih pahala siapa? Allah. Al-Mu'ti Allah, Al-Wahhab Allah, Al-Karim Allah, Al-Mannan Allah. Tapi dia tak cukup dengan itu. Memang riya ni bahaya memang. Bahaya riya ini. Dan nafsu suka dipuji memang. Ya kan? Masuk sebelum amal. Kalau masuk ni riya sebelum amal, kata Habib Umar, jangan ente stop. Tetap ente beramal. Walaupun dia masih kepengen dilihat orang, tetap beramal. Tapi sambil ente mau melakukan amal itu, ente ngomong kepada nafsu ente, ajak omong. Harus pandai-pandai mengintrospeksi nafsu. Ya kan, nafsu ni harus diintrospeksi, kata Habib Umar. Itu permulaan biar kita ni bisa menundukkan nafsu dengan cara mengintrospeksinya, muhasabah.
Muhasabah itu bukan hanya amal, tapi muhasabah itu nafsu kita. Bilang nafsu, nafsu, kau tak malu ke beramal bukan karena Allah? Kau beramal karena manusia. Tak cukup ke Allah yang maha memberi? Tak cukup ke Allah yang maha memberi pahala, yang memberikan karunia, memberikan semua di tangan Allah? Tu'izzu man tasha wa tudhillu biyadikal khair. Di tangan Allah semua kebaikan. Kenapa kau minta puji? Digitukan nafsu, tapi sambil ente terus beramal. Jangan stop. Kalau ente stop, riak mulai datang nih, tak usah solat lah. Salah ente. Ente malah salah 2 kali. Satu karena ente riak, yang kedua ente tidak beramal. Salah 2 kali. Tetap beramal tapi sambil muhasabah dengan hawa nafsunya. Yang kedua, riak masuk di tengah-tengah ibadah. Mungkin dia datang ke masjid betul-betul dorongan agama, datang ke masjid murni, bukan karena pandangan manusia. Sampai di masjid yang tadi tuh ada mulai orang muji-muji. Akhir yang tadi datang ke masjid niatnya karena dorongan agama, tapi tak kala sudah di masjid dorongannya hawa nafsu, karena riaknya datang di pertengahan ibadah. Gimana caranya? Tetap kita ibadah sambil kita katakan lagi kepada nafsu kita seperti tadi itu, kita didik dia. Ada yang ketiga ini ibadah, riaknya masuk setelah kita melakukan ibadah. Biasa datang tuh riak, bilang kau ni yang paling soleh, kau yang paling ibadah, kau yang paling masya Allah. Akhirnya dia semangat untuk beribadah lagi, tapi semangatnya dorongan dari hawa nafsu, bukan karena dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap juga kita lawan, ya kan? Jadi setan ni punya punya visi, misi, punya cara untuk menjauhkan kita dari ibadah. Pertama, cara setan nyuruh kita jangan ibadah langsung, jangan salat. Kalau kita berhasil tetap kita salat, maka dia pakai cara yang kedua. Apa? Dibikin kita riak. Kalau dibikin kita riak, kita tetap ibadah, maka dia pakai cara yang ketiga. Dia akan bilang kepada kita, amal kau tu tak ikhlas, kurang ikhlas. Setan bakal ngomong gitu, ya kan? Tak ada guna kau beramal, kau tak ikhlas. Kadang kita mikir gitu. Itu setan itu, cara setan yang ketiga. Kalau cara ini pun kita bisa selamat, maka kita selamat. Karena setan ini memang niatnya bagaimana caranya supaya kita ini tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia gampang untuk jadi ibadah ni jangan gak nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas, maka ente tak beramal-amal. Beramal saja sambil belajar, insyaAllah datanglah ikhlas. Kalau nunggu, ngapa kau tak sedekah? Nanti tunggu ikhlas. Bila kau nunggu ikhlas ni? Kapan nunggu ikhlas? Seperti contoh begini, ada seorang tuan, majikan bilang ke pembantunya atau budaknya, pembantu, ini ada beras nih, ini banyak kotoran-kotoran beras nih, tolong enggak kau bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Pembantu nih karena takut tak bersih, akhirnya tak dibersihkan sama sekali. Baliklah nih tuannya, mana berasnya, udah belum? Dah belum. Ngapa pula tak kau bersihkan? Kata bos kan tadi nyuruh bersihkan sebersih-bersihnya. Saya takut tak bersih, maka tak saya bersihkan. Kurang ajar kau ni, ya, kata dia. Kau disuruh bersihkan tak mau, salah kau 2 kali. Kau tak ada bersihkan dan tak bersih. Andaikan kau bersihkan, seberapa bersih insyaAllah aku terima. Begitu juga kita, Allah suruh solat, solat saja. Nunggukan ikhlas, ya kapan nunggu ikhlas? Mesti nanti ada riak sedikit. Maka kita hidup di dunia ini kan perjuangan. Berjuang melawan hawa nafsu ini lebih berat daripada perang Badar. Berat lawan hawa nafsu ini, termasuklah memerangi sifat riak yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah hilangkan sifat ini.
Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Mudah-mudahan ibadah kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.